Cek, cek. Baik, untuk para hadirin dimohon ketertibannya karena acara akan segera dimulai. Apa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Teddy Rohendi SEMM selaku Warek 1. Yang terhormat Ibu Dr. I Gusti Ayudiah Dianasari Dewi SEMAK selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis ITB Swadharma. Yang terhormat Ibu Made Sri Artini SEMM selaku Kepala Program Studi Akuntansi ITB Swadharma. Dan yang kami hormati para dosen dan seluruh staf Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma, serta seluruh peserta Teks Goes to Campus yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul di acara seminar pajak yang diselenggarakan oleh ITB Swadharma dengan tema Lampaui Batas, Bangkit untuk Indonesia Emas. Kami pula berharap acara ini bisa memberikan ilmu serta wawasan yang bermanfaat bagi kita semua. Sebelum memulai acara, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Deswal, serta rekan saya Wijayanti. Baik, sebelum memulai acara, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Susunan acara Kuliah Umum Teks Goes to Campus oleh Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma, Sabtu 2 November 2024. Yang pertama adalah pembukaan oleh moderator. Yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga adalah video sambutan Direktorat Jenderal Pajak. Yang keempat adalah sambutan dari Kepala KPP Pratama Jakarta Tambora. Yang kelima adalah sambutan dari Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma. Yang keenam adalah penyerahan plakat foto bersama Dekan, Kepala KPP, Panitia, dan peserta. Yang ketujuh adalah pretest pengetahuan umum. Yang kedelapan adalah pengisian materi. Yang kesembilan adalah sesi tanya-jawab materi. Yang ke-10 adalah pembagian door prize. Dan yang ke-11 adalah penutupan. Baik, demikian susunan acara kita pada hari ini. Semoga semua peserta dapat mengikuti acara ini dengan baik dari awal hingga akhir acara. Boleh minta spiritnya sama-sama untuk memberikan tepuk tangan. Tepuk tangan yang meriah semua. Oke, baik, terima kasih. Baiklah, kita mulai acara dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh hadirin, dimohon berdiri. Habis ini kita langsung ya. Habis Indonesia Raya mana? Ayo duduk kembali. Langsung. Mau duduk kembali. Terus langsung.
Para hadirin disilakan duduk kembali. Meningkat ke acara yang selanjutnya ialah video sambutan dari pihak Dirjen Pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bapak Ibu wajib pajak yang kami hormati, saat ini Direktorat Jenderal Pajak sedang melakukan perubahan seiring dengan arah reformasi birokrasi aparatur sipil negara. Perubahan berfokus pada peningkatan pelayanan dan kepercayaan publik melalui kinerja instansi yang berintegritas, akuntabel, profesional, dan berorientasi pada pelayanan. Kemajuan pesat di dunia ekonomi dan teknologi digital mendorong perubahan menyeluruh dalam sistem perpajakan, termasuk penyempurnaan regulasi dan perbaikan sistem inti administrasi perpajakan yang diharapkan dapat meningkatkan basis perpajakan. Reformasi perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak melalui pembaharuan sistem administrasi perpajakan dilaksanakan terhadap 5 pilar utama, yaitu pilar organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan basis data, proses bisnis serta peraturan perundang-undangan. Salah satu perwujudan reformasi perpajakan di bidang teknologi informasi dan basis data, Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan sistem inti administrasi perpajakan yang baru pada tahun 2024 ini. Kami berkomitmen untuk menghadirkan sistem perpajakan yang terintegrasi, yang memudahkan wajib pajak melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, serta mempermudah Direktorat Jenderal Pajak dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Bapak dan Ibu tidak perlu merasa khawatir atas perubahan sistem inti administrasi perpajakan ini, karena kami selalu memberikan dukungan penuh agar wajib pajak dapat menggunakan sistem yang baru dengan nyaman. Untuk menjaga kesuksesan reformasi perpajakan dan memastikan pelayanan prima bagi semua pemangku kepentingan, kami mengharapkan dukungan dan partisipasi Bapak dan Ibu wajib pajak dengan menyampaikan kritik dan masukan yang positif demi kesempurnaan reformasi. Apabila terdapat indikasi pelanggaran disiplin dan etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang berpotensi merugikan reformasi, mohon agar Bapak dan Ibu tidak ragu untuk melaporkannya melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal Pajak. Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan negara melalui pajak serta mendukung reformasi perpajakan demi mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Semoga upaya bersama ini mendapatkan petunjuk dan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. DJP kuat, APBN sehat, dan Indonesia sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik, demikianlah video sambutan dari Dirjen Pajak. Meningkat ke acara yang selanjutnya ialah sambutan dari Kepala KPP Pratama Jakarta Tambora. Kepada Bapak Eko Hadianto, SEMM, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Syukur alhamdulillah hari ini masih diberikan kekuatan, kesehatan, kesempatan untuk kita berkumpul dalam acara Text Goes to Campus dengan tema lampaui batas. Hari ini memang ada acara ke kampus kan ya, hari Sabtu ya. Baik. Ya, yang saya hormati Bapak Teddy Rosendi, mohon izin Bapak saya tidak menyebutkan gelar lengkapnya karena takut salah. Ibu Dia dan Ibu Mada izin, dan yang terhormat para dosen dan ibu dosen yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah kita sama bisa mengikuti acara Text Goes to Campus. Jadi hari ini sepertinya tahun ketiga saya ikut hadir di sini, Bu Dia. Jadi mungkin kalau Pak Teddy udah bosen lihat. Untung mahasiswanya ganti-ganti, jadi insya Allah nggak bosen. Jadi ini kesempatan ini kita menjelaskan maksud dan tujuannya adanya pajak dan manfaat pajak bagi negara Republik Indonesia. Mungkin sebelum mulai barangkali ada yang tahu kenapa ada pajak di negara Republik Indonesia. Jadi zaman dahulu ada dibentuk BPUPKI. Ada yang tahu nggak singkatan BPUPKI? Satu dong, suaranya biar nggak nyampur. Dapat hadiah, nanti dapat hadiah. MC boleh, tapi jangan googling. Boleh, siapa aja boleh. BPUPKI. Boleh. Boleh, dikasih aja mic-nya. Skip, nggak ada ya. Oke. BPUPKI itu singkatan dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan. Wah, itu tahu semua. Hadiahnya susah kalau rame-rame. Jadi tahun 45 itu dibikin sama Jepang BPUPKI untuk persiapan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, di situ, satu lagi yang bisa jawab, ketuanya siapa waktu itu? Tak boleh rame-rame, susah. Ayo buru-buru, googlingnya cepet-cepetan. Salah. Angkat tangan, angkat tangan. Nah, John dapat hadiah John. Asik. Betul. Ketuanya Dr. Rajiman Widyo Diningrat. Di BPLK, Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan, itu ada gedung namanya Gedung Rajiman Widyo Diningrat. Jadi diabadikan nama beliau menjadi salah satu gedung di tempat di BPLK. Nah, terus lagi setelah rapat bicara-bicara, salah satu yang menjadi fondasi pembentukan negara merdeka dan berdaulat harus memiliki sumber dana, sumber keuangan yang berasal dari dalam negeri.
Nah, itulah ditetapkan pemungutan pajak harus berdasarkan hukum. Nah, ini tanggal berapa? Tanggal ditetapkan bahwa pajak harus berdasarkan hukum. Itu lagi. Udah bener tanggalnya ada. Tapi nggak boleh sebelahnya yang enggak. Nah, betul. Lagi dong. Jadi benar ditetapkan bahwa pemungutan pajak harus berdasarkan hukum itu ditetapkan tanggal 14 Juli. Nah, itu sampai sekarang tanggal 14 Juli menjadi hari pajak. Nah, jadi dari pada saat pembentukan negara Republik Indonesia pun sudah disadari bahwa kita membutuhkan sumber daya yang mandiri dari dalam negeri untuk membiayai pembangunan negara Republik Indonesia. Nah, ini berkembang terus sampai dengan sekarang pajak sebagai sebagai salah satu sumber pembiayaan negara. Jadi kita kalau awal tahun menetapkan RAPBN, kemudian ditetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara. Jadi ditetapkannya belanjanya dulu. Tahun ini kita mau bikin apa, misalnya bikin jalan tol lintas Sumatera, jalan tol Trans Sulawesi, jalan tol Jawa. Itu dihitung dulu biayanya berapa, baru dicarikan sumber penerimaannya dari mana. Nah, ditetapkan target pendapatan negara salah satunya dari pajak. Nah, pajak ini 80% dari penerimaan negara bersumber dari pajak. Ini jadi makanya penting sekali pajak ini. Pajak ini juga menjadi salah satu sumber penghasilan yang menggerakkan perekonomian. Jadi gaji pegawai negeri, gaji dokter, guru, aparatur sipil negara, semuanya dari pajak. Nah, ini kesadaran kenapa harus ada pajak untuk pembiayaan negara ini adalah dari semangat bangsa Indonesia, falsafahnya Republik Indonesia, bahwa kita ada falsafah namanya gotong royong. Jadi untuk membangun negara ini harus secara bersama-sama, secara bergotong royong seluruh penduduk Republik Indonesia. Ini jadi kalau dalam mewujudkan tujuannya tadi, tujuannya kita mau menuju ke Indonesia emas, mau menjadi Indonesia maju. Ini dibutuhkan pembangunan sarana dan prasarana baik fisik maupun non fisik. Nah, ini kita sadari harus dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh bangsa Indonesia. Jadi kalau bisa dianalogikan sedikit, misalnya mahasiswa Institut Teknologi Bisnis Swadharma pengen acara karya wisata atau dharma wisata atau study tour, ngumpul di sini 100 orang, kita mau ke Jogja, nanti biayanya berapa, mau ke Jogja harus sewa bis, harus sewa hotel, di sananya berapa hari, nanti ketemu
biayanya sekian, oh harus ditanggung patungan bareng-bareng satu orang 100.000 atau 200.000, barulah kita bisa merealisasikan apa yang menjadi tujuan kita tadi. Ini sama juga dengan negara Republik Indonesia. Jadi kita sepakati dulu kita mau arahnya kemana, baru nanti kita siapkan dananya untuk pembangunan sarana dan prasarana. Ini juga kenapa warga negara Republik Indonesia harus memberikan sebagian penghasilannya untuk pajak. Jadi yang di sini ada Pak Teddy, ada Bu Dia, ada Bu Made, dan para dosen semua membayar pajak. Jadi karena kayak kita, ini cerita analogi aja boleh ya. Kayak kita kos, Mbak namanya siapa Mbak? Emilia. Mbak Emilia ngekos di Roa Malaka, dapat kamar, dapat tempat tidur, dapat lemari, dapat bantal, dan diberikan kesempatan untuk menggunakan fasilitas yang ada di kos-kosan itu, tapi harus membayar sewa. Sama juga dengan kita di negara Republik Indonesia ini, kita menggunakan fasilitas yang disediakan oleh negara, baik itu jalan, jembatan, rumah sakit, sekolah, itu disediakan oleh pemerintah. Sudah sewajarnya warga negara memberikan sebagian penghasilannya untuk berkontribusi membangun sarana prasarana itu. Jadi kalau secara sadar dan atau maupun tidak, kita hidup di negara Republik Indonesia, pasti kita menggunakan fasilitas yang disediakan oleh negara. Jadi misalnya waktu Mbak Emilia belum ada nih, Bapak sama Ibu berencana mau menikah. Menikahnya dicatatkan di kantor catatan sipil ke KUA. KUA-nya, kepala KUA-nya dibayar negara gajinya. Nanti ibunya Mbak Emilia mengandung Mbak Emilia. Mbak Emilianya belum ada nih, masih ngawang-ngawang. Nanti ibu diantar bapak periksa ke puskesmas, periksa ke rumah sakit. Di rumah sakit di puskesmas ada bidan, di rumah sakit ada dokter. Sudah pakai fasilitas negara. Bidan dan dokter dibayar sama negara, rumah sakit dibayar negara, puskesmasnya juga dibikin sama negara. Bapaknya Mbak Emil nganter ibu naik motor lewat jalan-jalan, lewat jembatan, lewat ini. Itu juga fasilitas negara juga yang dimanfaatkan. Padahal belum ada. Belum ada. Nanti kalau udah lahir ke rumah sakit, seperti yang tadi, sekolah SD Jakarta gratis dibayar negara, SMP gratis dibayar negara lagi, SMA masih dibayar negara, baru kuliah kita ada yang bayar, ada yang enggak, tapi rata-rata semua udah bayar kalau untuk kuliah. Nah itu belum bayar pajak, padahal sudah pakai fasilitas negara. Jadi untuk menjadi wajib pajak harus memenuhi unsur subjektivitas pajak dan objektivitas pajak. Jadi subjek ini kalau usianya sudah 17 tahun ke atas baru bisa bikin NPWP. Atau yang punya usaha memenuhi unsur objektivitas. YouTuber, selebgram, atau ini yang punya penghasilan itu dipotong pajak juga. Jadi semuanya harus ikut
berkontribusi membangun negara. Jadi falsafahnya gotong royong tadi, gotong royong membangun negara Republik Indonesia. Nah ini adik-adik boleh ya. Adik-adik di sini kan masih mahasiswa, masih pelajar, masih belum bayar pajak. Nanti kalau sudah bekerja baru bikin NPWP. Bikin NPWP supaya tarifnya beda antara yang punya NPWP dengan tidak punya NPWP, tarifnya beda. Lebih tinggi 10%. Jadi bikin NPWP baru bayar pajak. Nah ini kan wajah-wajah ceria, penuh harapan menatap masa depan yang gemilang. Nanti dari ITB Swadharma ada yang jadi pengusaha besar. Nih, ada yang jadi anggota MPR. Kita ini jadi nanti sudah ngerti kalau sudah kerja berarti harus bayar pajak. Nanti bayar pajaknya sesuai dengan jumlah penghasilan yang diterima. Sama aja kayak kos-kosan tadi, kalau dapatnya kamarnya kecil, sewanya 500. Dapat kamar yang gede, sewanya 1 juta. Ditambah lagi kalau ada fasilitas garasi, AC, parkir motor dan sebagainya, naik lagi sewanya. Itu sama seperti pajak juga. Semakin tinggi penghasilan yang diperoleh, bagian pajak yang harus dibayar juga semakin besar. Mungkin nanti di sini ikut hadir para tenaga penyuluh KPP Pratama Tambora. Mau dikenalin? Ini boleh ya? Ini berdiri. Ini Mas Joni Ramadan. Sebelahnya Mas Joni ada Mbak Rini. Nah ini sebelahnya Mbak Rini ada komandannya penyuluh nih, Pak Rahmat. Sebelah Pak Rahmat ada Mas Fuad, penyuluh. Sebelahnya lagi ada Mbak Rini. Yang jadi operator, nah, yang paling ganteng, Mas Chandra. Ini buat adik-adik mahasiswa, Mas Chandra ini rela berjuang dari Bitung ya Chan ya. Pokoknya jauh banget dah, Karawaci sono lagi. Hari Sabtu datang ke sini padahal lagi libur untuk mencerdaskan adik-adik terkait dengan manfaat pajak seperti apa. Ya jadi biar tidak terkontaminasi pengertian pajak. Oh, kalau dengar pajak, kebayang pajak zaman penjajahan, zaman kolonial. Kalau zaman dulu itu pajak memang dipungut penjajah untuk kepentingan penjajah dan tidak dikembalikan kepada pembayar pajak. Dan pengenaannya pun semena-mena, suka-suka hati aja. Nah, kalau sekarang harus berdasarkan hukum dan dikembalikan untuk kepentingan rakyat banyak, seluruh masyarakat untuk membangun bangsa. Kepanjangan ya sambutannya. Tapi sekilas saja ya. Izin Pak Dedi. Mungkin itu gambaran terkait dengan pajak. Dan pajak ini terus berkembang dengan reformasi. Tadi Pak Dirjen Pajak menyampaikan bahwa administrasi perpajakan semakin lama semakin ditingkatkan pencatatannya untuk menjamin atau memberikan kepastian kepada wajib pajak dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya. Jadi wajib pajak pun tahu berapa pajak yang harus dibayar
dasar hukumnya membayar pajak itu apa, dan catatan mengenai pelaksanaan kewajiban perpajakan tadi bisa diketahui juga oleh wajib pajak. Jadi ini enggak kayak kucing dalam karung atau under table transaction. Kita nggak tahu-tahu harus bayar sekian, semuanya ada dasar hukumnya dan semuanya berdasarkan data, fakta, dan angka. Jadi pencatatannya baik dan ini kedepannya sesuai dengan zaman digitalisasi. Kalau sekarang kan ada aplikasi BNI Mobile, BRI Brimo, ada Livin. Itu kita bisa tahu uang kita berapa, dipotong biaya administrasi berapa, dapat bunga berapa, kita nabung berapa. Catatannya kita bisa lihat sendiri. Nanti ke depannya pajak pun akan demikian untuk memberikan kepastian kepada wajib pajak terkait pelaksanaan